Mau tanaman terung asamnya berbuah seperti ini dan ini, dan ini juga. Tonton videonya terus ya, jangan di skip, tonton sampai habis. Saya akan kasih tahu triknya supaya terung asamnya bisa menjadi buah. Ayo ikutin terus. Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Gado-Gado SG dalam episode berkebun. Nah, kali ini saya akan membagikan trik supaya terung asamnya bisa menjadi buah. Ini saya ada 2 pohon terung asam, masih di kebun komunitas di lantai 6 di atap gedung parkiran Singapura. Terung asam ini banyak ditemukan di Kalimantan ya. Buahnya cocok sekali untuk makanan pedas, masak dengan ikan ataupun udang yang populer di tempat saya, Pontianak. Terung asam ini mempunyai biji yang bisa menghasilkan asam. Sekilas kita lihat daun terung asam tidak berbeda dengan terung pada umumnya. Hanya bedanya, coba lihat nih ukurannya ya, jauh lebih besar dibanding daun terung lainnya. Dan yang bikin berbeda spesialnya di mana? Nah, ini coba lihat permukaan daunnya. Banyak duri, bukan? Di sini semua. Dan juga mempunyai bulu-bulu yang halus. Nah, mari kita perhatikan batangnya. Nih, batang yang muda juga ada durinya. Seluruh tanaman ini mempunyai duri. Selalu berhati-hati ketika memegang pohon terung asam. Daun, batang semua mempunyai duri. Ini apalagi yang batang yang sudah tua ya, durinya keras dan tajam. Kalau buahnya itu masih aman, tidak memiliki duri, tetapi mempunyai bulu-bulu yang halus. Coba perhatikan. Nah, tidak ada duri, tapi ada bulu-bulu yang halus ya. Ini bunga terung asam, warnanya putih dan tidak memiliki bau ya. Tadi kita sudah melihat pohon terung asam dari dekat. Nah, sekarang waktunya saya kasih tahu triknya di mana. Ini hanya salah satu faktor ya yang mendukung, salah satu saja yang mendukung pohon terung asam ini bisa menjadi buah. Nah, lihat di sekeliling saya. Ini tanaman apa? Bisa tebak. Dan di depannya juga. Coba saya zoom. Nah, ya ini pohon apa? Dan ini sebelah kanan, sebelah kiri saya. Ada tanaman apa? Oke, kita coba dari jauh. Kiri kanan ada tanaman apa? Mungkin sebagian orang bisa tebak ya, tetapi sebagian mungkin masih belum tahu. Oke, saya kasih tahu ya. Triknya adalah dengan melakukan penanaman tanaman pendamping di sekitar terung asam. Ya, dan tadi saya sudah sebutkan bahwa bunga terung asam itu tidak memiliki bau. Warnanya juga putih. Biasanya bunga yang menarik lebah itu berwarna terang ya, seperti kuning, ungu, pink, merah. Tetapi warnanya sudah putih dan tidak memiliki bau, jadi otomatis tidak menarik lebah untuk mendekat ya. Saya sudah melakukan percobaan menanam terung asam. Ini yang ketiga kali baru berhasil ya. Yang pertama ada sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu, ada tanam
sekitar 7 pohon. Bunganya banyak tetapi tidak menghasilkan buah. Saya ingat waktu itu hanya 3 buah terung asam yang bisa dipanen dan bunganya banyak sekali. Tetapi sebenarnya saya juga sudah ya melakukan usaha seperti melakukan polinasi tangan, lalu juga sudah memberikan pupuk termasuk pupuk tulang, tetapi tidak memberikan hasil. Dan kedua kalinya saya coba tanam di pot, tidak berhasil juga. Nah, sekarang saya mencoba melakukan cara lain, yaitu dengan tanaman pendamping yang bunganya bisa menarik lebah. Ini tanaman basil ya, biarpun bunganya berwarna putih, tetapi kenapa bisa menarik lebah? Salah satu alasan utamanya itu karena memiliki aroma yang tajam. Dan yang kedua juga bunganya bisa mekar dalam jangka waktu yang lama. Sama seperti juga bayam. Nah, bedanya cuma satu, karena bayam memiliki warna yang terang. Coba lihat. Dan juga bisa mekar dalam jangka waktu yang lama, sehingga bisa menarik lebah ya. Pagi-pagi lebah sudah berdatangan. Dan yang selanjutnya adalah tanaman timun ataupun kundur, tapi sayang sekali tidak ketemu bunga kundur, hanya bunga timun ya. Sama saja, bunga timun ataupun bunga kundur warnanya terang, kuning semua ya. Ya, tentu saja menarik lebah. Jangan ragu untuk melakukan berbagai cara supaya tanaman kita memberikan hasil yang baik. Ya, kadangkala cara yang kita lakukan itu tidak atau belum memberikan hasil, jangan patah semangat ya. Lanjut terus. Kunci utama dalam berkebun itu adalah observasi dan lakukan ya. Ini sudah mulai besar terung asamnya ya. Saya paling senang karena ini salah satu buah favorit saya dan tidak bisa ditemukan di pasar-pasar di Singapura. Semoga dengan trik yang saya bagi bisa berguna untuk kalian. Terima kasih sudah mampir di channel Gado-Gado SG. Sampai jumpa di video berkebun berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.